Halo, di video kali ini aku bakalan ceritain gimana sejarah lahirnya Pancasila. Video ini bertujuan untuk tugas mata kuliah Pancasila di Universitas Terbuka. Sebelumnya, yuk kita kenalan dulu. Hai, aku Karnisa Lutfisyabani, Prodiku Manajemen, dan tutor untuk pendidikan Pancasila ini adalah Bapak Asep Angganugraha. Selanjutnya, aku bakalan jelasin gimana lahirnya Pancasila. Tonton sampai habis ya. Pertama-tama, aku akan jelasin gimana sih latar belakang lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila tidak bisa dilepaskan dari situasi Indonesia menjelang kemerdekaan. Pada masa itu, bangsa kita sedang mencari dasar yang bisa menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku, agama, dan budaya. Jepang yang saat itu menjajah Indonesia mulai menjanjikan kemerdekaan, lalu membentuk sebuah badan yang bernama BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari sinilah proses lahirnya Pancasila dimulai. Sidang BPUPKI dan Perumusan Awal Dasar Negara. BPUPKI mengadakan 2 kali sidang, yaitu pada bulan Mei dan Juli di tahun 1945. Dalam sidang pertama, para tokoh bangsa mulai mengemukakan gagasan mengenai dasar negara. Salah satu tokoh yang paling berpengaruh adalah pidato dari Bapak Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, di mana beliau menyampaikan 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Pidato ini menjadi tonggak awal lahirnya ide dasar negara Indonesia. Isi dari gagasan tokoh-tokoh penting dalam sidang BPUPKI. Yang pertama, dari Insinyur Soekarno. Ia menyampaikan pidato pada 1 Juni 1945, mengusulkan 5 prinsip dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila, yang isinya 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan yang kelima, ketuhanan yang berkebudayaan. Kemudian ada Muhyamin. Muhyamin mengusulkan 5 asas kebangsaan dalam sidang BPUPKI, yaitu 1. Peri kebangsaan, 2. Peri kemanusiaan, 3. Peri ketuhanan, 4. Peri kerakyatan, dan yang kelima, kesejahteraan rakyat. Muhyamin juga menekankan pentingnya persatuan dan identitas nasional. Kemudian, gagasan dari Profesor Dr. Supomo. Ia mengusulkan konsep negara integralistik. Negara sebagai satu kesatuan yang tidak memisahkan individu dari negara, menolak liberalisme dan menekankan asas kekeluargaan, dan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Selanjutnya, gagasan dari Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Ia berperan sebagai ketua sidang dari BPUPKI. Kemudian, ia juga memimpin jalannya diskusi dan mendorong para tokoh untuk mengemukakan gagasan tentang dasar negara. Selain gagasan dari tokoh penting, ada pun gagasan dari tokoh-tokoh berbagai daerah dan golongan. Mereka memberikan masukan yang mencerminkan keberagaman Indonesia. Kontribusi mereka memperkuat semangat kebersamaan dan gotong royong dalam merumuskan dasar negara. Selanjutnya, kita masuk ke perumusan dalam Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPKI, dibentuk Panitia 9 yang terdiri dari tokoh-tokoh penting seperti Soekarno, Hatta, Yamin, dan Wahid Hasyim. Hasil kerja mereka melahirkan Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini berisi rumusan dasar negara yang menjadi cikal bakal Pancasila. Dengan sila pertamanya yang berbunyi, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun, saat menjelang proklamasi, rumusan sila pertama dalam Piagam Jakarta mengalami perubahan. Hal ini dilakukan untuk menjaga persatuan bangsa Indonesia yang sangat beragam. Akhirnya, kalimat tersebut diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Perubahan ini menunjukkan semangat toleransi dan persatuan yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Pada saat itulah di mana perubahan Piagam Jakarta menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya, kita masuk ke peran PPKI dalam penetapan Pancasila. Setelah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, tugas dilanjutkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau biasa kita sebut PPKI.
Nah, pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, dan di dalam pembukaan termuat rumusan resmi Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sejak saat itu, Pancasila menjadi pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Next, yuk kita bahas makna dan nilai yang bisa kita teladani. Dari proses lahirnya Pancasila, mengajarkan kita tentang pentingnya musyawarah, toleransi, dan semangat persatuan. Walaupun para pendiri bangsa berbeda pandangan, tapi mereka mampu menemukan jalan tengah demi kepentingan bersama. Sebagai generasi muda, kita perlu menjaga nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dengan menghargai perbedaan, mencintai tanah air, dan menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Itu dia perjalanan sejarah lahirnya Pancasila. Semoga sejarah Pancasila ini bisa menjadi inspirasi dan panduan bagi kita semua. Jadi, mari kita mulai menerapkan apa yang kita pelajari hari ini untuk mencapai semangat persatuan satu Indonesia. Sekian, terima kasih.